Perkenalkan, nama saya Maria Sadriana dari kelas A1 Pagi Manajemen Universitas Pancabakti Pontianak. Di sini saya akan memaparkan ringkasan yang sudah saya buat berdasarkan penjelasan dosen, yaitu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Beliau telah menjelaskan melalui video yang telah beliau berikan. Karena ini merupakan pertemuan pertama untuk mata kuliah analisis lingkungan bisnis, dan dosen pun baru menjelaskan beberapa hal mengenai mata kuliahnya itu sendiri dan belum memasuki materi perkuliahan. Jadi yang saya dapat ringkaskan di sini adalah latar belakang mata kuliah analisis lingkungan bisnis, yaitu karena banyaknya kisah jatuh bangun perusahaan atau korporasi di dalam maupun di dunia. Sebelum kemerdekaan, ada imperium usaha yang dirintis oleh Oi Toin Ham yang bergerak di berbagai bidang usaha, mulai dari perdagangan, pabrik gula hingga farmasi. Imperium usaha ini dilenyap kecuali unit usaha pabrik obat yang sekarang dikelola oleh salah satu BUMN. Korupsi dan nepotisme, di mana Orde Baru juga telah memakan banyak korban, diantaranya kebangkrutan 4 bank BUMN yang sekarang menjelma menjadi Bank Mandiri. Pernah pula Pertamina nyaris membangkrutkan negeri ini. Ada pula kisah sukses 3 pabrik rokok kretek terbesar di tanah air maupun mampu mengungguli raksasa-raksasa rokok di dunia. Pemiliknya masuk ke jajaran orang-orang terkaya di dunia. Di usaha penerbangan, kita menyaksikan Susi Air mampu berekspansi dengan model bisnis yang tidak lazim. Sebaliknya, Batavia Air tiba-tiba dipalitkan. Di mancanegara, kita dikagetkan oleh kehancuran salah satu lembaga-lembaga keuangan terbesar di dunia, Lehman Brothers. Dalam sekejap sosoknya lumat ditelan krisis finansial di Amerika Serikat yang memicu krisis finansial global pada tahun 2008 sampai dengan 2009. Sejumlah perusahaan penerbangan terkemuka juga tinggal nama. Lain lagi dengan Nokia, sempat merajai pasar telepon genggam di dunia termasuk di Indonesia. Tiba-tiba pamornya meredup. Belakangan BlackBerry mengalami kemunduran drastis dan merugi besar dan akhirnya akan dilego. Samsung dari Korea menyeruak dalam waktu tak terlalu lama, memimpin pasar smartphone di dunia. Beberapa perusahaan mengalami jatuh bangun, sempat terpuruk tetapi bangkit kembali dengan merek yang sama namun dengan sosok yang baru. Misalnya IBM, ada yang mengalami ekspansi atau posko Korea, ada pula yang mengalami stagnasi lalu dan kemunduran seperti Merpati. Adapun gambaran mengenai materi dalam mata kuliah dalam mata kuliah analisis lingkungan bisnis yang akan dipelajari pada semester ini, yaitu bab 1 Market and Non-Market Environment, yang bab 2 Integrate Strategy, yang bab 3 The News Media and Non-Market Uses, bab 4 Private Politics and Social Pressure, yang bab kelima Crisis Management, bab ke-6 Non-Market Analysis from Business, bab 7 Non-Market Strategies for Government Arenas, bab 8 Implementing Non-Market Strategies in Government Arenas. Bab 9 Antitrust, Economics, Law and Politics. Bab 10 Regulations, Law, Economics and Politics. Bab 11 Financial Markets and their Regulations. Bab 12 Environmental Management and Sustainability. Lalu berkenaan dengan pertanyaan dalam video tersebut, dengan pertanyaan yang pertama,
Setelah Anda menonton video ini, apa yang Anda dapatkan? Dengan saya menonton video yang Pak Adi Mursalin berikan, saya dapat mengetahui latar belakang terjadi adanya mata kuliah analisis lingkungan bisnis itu apa. Di situ sudah dipaparkan dan dijelaskan oleh Pak Adi Mursalin. Jadi, saya sendiri bisa tahu bahwa latar belakangnya di sini adalah kisah jatuh bangunnya perusahaan atau korporasi di dalam maupun di dunia. Lalu pertanyaan yang kedua, jika Anda mendengar kata analisis lingkungan bisnis, kira-kira apa yang ada di benak Anda? Kalau saya pribadi, analisis lingkungan bisnis, saya mengartikan analisis itu kayak seperti meneliti atau melihat atau mensurvei seperti itu. Jadi analisis lingkungan bisnis itu yang terlintas di benak saya yaitu memantau atau menelaah dulu tentang lingkungan bisnis, baik itu tempat, baik itu peluang-peluang yang akan didapat dari tempat yang akan jadi tempat bisnis kita sendiri. Itu yang ada di benak saya kalau saya mendengar analisis lingkungan bisnis. Lalu pertanyaan nomor 3, mengapa perusahaan itu perlu mempelajari dan menganalisis lingkungan bisnis? Yang namanya juga perusahaan itu akan melakukan sebuah bisnis, sangat perlu melakukan analisis supaya tahu latar belakang tempat, latar belakang itu barang atau jasa yang mau dijadikan bisnisnya. Jadi itulah mengapa perusahaan itu perlu mempelajari dan menganalisis lingkungan bisnis. Itu pribadi menurut saya. Selebihnya mungkin ada juga yang lebih tahu lah ya. Jadi sekian materi ringkasan dari saya dan bersamaan dengan jawaban berkenan dan pertanyaan di video. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih.